Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah semuanya sehat ya hari ini ya. Sehat, Ya, Bu. Bu. Anak-anak, Bu Guru berpesan untuk tetap menjaga kesehatan ya. Karena ini banyak sekali yang sakit termasuk anaknya Bu Aida tadi juga sakit soalnya ya. Jadi tetap dijaga kesehatan. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Bu Aida ingin Mas Anhar, ketua kelasnya, untuk memimpin teman-teman berdoa dulu, Mas Anhar. Berdiri. Berdoa dimulai. Selesai. Duduk siap. Terima kasih Mas Anhar. Nah, selanjutnya anak-anak, kita akan memulai pembelajaran pada hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1. Nanti kita akan belajar mengenai muatan pembelajaran IPA mengenai adaptasi tanaman dan bahasa Indonesia mengenai laporan pengamatan. Nah, tapi Ibu ingin anak-anak untuk tepuk PPK dan salam PPK terlebih dahulu. Ibu ingin Ida bisa mendengar suaranya Ibu? Iya. Tolong dipimpin teman-temannya untuk tepuk PPK dan salam PPK ya, Nak. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK-nya, Nak Ida. Oh iya, Bu. Tepuk salam PPK. Cerdas, karakter, menyenangkan, luar biasa, Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, anak-anak, di sini tadi kita sudah mengawalinya dengan apa ya tadi ya? Yang Ibu menyuruh untuk Nak Anhar memimpin itu apa, anak-anak? Doa. Berdoa itu berarti menanamkan sikap untuk religius. Selanjutnya, nanti anak-anak akan juga mandiri, mengerjakan LKPD secara mandiri, gotong royong nanti dengan teman sekelompoknya. Jadi dalam pembelajaran hari ini, kita akan menerapkan itu semua. Begitu ya anak-anak ya? Iya, Bu. Nah, sekarang Bu Aida akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Biar kalian tahu apa sih sebenarnya tujuan pembelajaran kita hari ini. Ini ada 4 anak-anak. Yang pertama, setelah melalui nanti kalian mengamati video, nanti kalian bisa menyebutkan cara tumbuhan, menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Lalu kalian nanti akan games, di games nanti kalian akan menyajikan cara tumbuhan juga beradaptasi pada lingkungannya, dan kalian harus mempresentasikannya di depan kelas. Yang ketiga, nanti kalian akan mengerti cara membaca teks laporan pengamatan, sekaligus mencari informasi penting dari teks laporan pengamatan berdasarkan pertanyaan 5W1H. Nah, apa sih itu nanti? Kita akan belajar lebih detail nanti ya, Nana. Nah, selanjutnya manfaat. Kira-kira manfaatnya apa ya untuk mempelajari materi hari ini? Materi ini manfaatnya yang pertama, cara tumbuhan untuk hidup dan bertumbuh itu macam-macam caranya. Jadi nanti diharapkan kalian mempelajari ini agar bisa merawat tumbuhan dengan tepat. Selanjutnya yang kedua, tumbuhan itu merupakan produsen penghasil makanan. Masih ingat enggak pelajaran kelas 4? Sekarang kan kalian sudah kelas 6 nih. Tumbuhan itu produsen, ya kan? Penghasil makanan. Kalau kalian manusia disebut apa, Nana? Nah, yuk, siapa yang ingat? konsumen, Bu. Konsumen. Karena walaupun kita bisa memasak, kita tidak bisa menghasilkan makanan sendiri ya. Beda dengan tumbuhan. Karena itu kita harus menjaga kelangsungan tumbuhan tersebut.
Yang ketiga, nanti tumbuhan itu ketika melindungi diri ada yang menghasilkan racun. Karena itu kita harus bisa mempelajari ini agar tidak sampai membahayakan diri kita sendiri. Begitu ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya Ibu ingin kalian tepuk semangat dulu. Sekarang Ibu ingin dipimpin oleh Om Satun, tepuk semangatnya. Oke, Bu. Ayo teman-teman, tepuk semangat. Semangat. Sudah semangat hari ini? Semangat. Sudah sarapan dong ya tadi ya. Sudah, Bu. Iya, karena itu Bu Aida ingin kemarin kalian sudah mempelajari mengenai cara tumbuhan untuk perkembangbiakan tumbuhan, mulai dari generatif dan juga vegetatif. Kenapa sih tumbuhan berkembang biak? Menurut Alfia tuh kenapa kok tumbuhan berkembang biak? Agar menghasilkan keturunan, Bu. Betul, biar sampai tidak sampai punah, ya kan? Iya, Nah, Bu. karena itu kalau dia bisa nanti bereproduksi untuk menghasilkan keturunan, dia juga harus bisa melindungi diri biar tidak sampai punah. Nah, sekarang Bu Aida ingin tanya, tumbuhan apakah ini, Anggi? Kaktus ya, Bu? Kaktus atau Iya. timun ya, Bu? Kaktus ya? Kalau timun nggak ada durinya ya, Nak ya. Kalau ini Timun. ada durinya. Pohon Gitu. buah naga itu, Bu. Ini kaktus. Om Satun belum pernah lihat kaktus. Kalau lihat yang kayak gini, pohon buah naga punya tanamannya Oh Mama. iya, Bu. hampir sama seperti buah naga, hampir sama. Iya. bentuknya. Iya. Sekarang Ibu tanya, karena Anggi tadi sudah menjawab kaktus. Kira-kira di manakah dia hidup? Di padang pasir, Bu. Pintar, di padang pasir. Di Afrika. Udah pinter nih, berarti nggak usah pembelajaran hari ini ya, udah pinter. Dia hidupnya di gurun, padang pasir, banyak air atau enggak? Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Air, ya. Ada air tapi Bu. Ya, ada air tapi oase ya, Nak Aji ya. Jarang ya menjumpai air seperti di tempat kita ya. Kalau di Tapi sekarang di gurun banyak danau juga loh Bu. Iya, danaunya itu danau oase, tapi dia tidak sepanjang waktu, gitu ya, Nak Aji ya. Beda dengan kita yang sepanjang waktu menjumpai air, karena itu kita harus bersyukur. Syukurnya gimana dong? Menjaga air dan memanfaatkannya Alhamdulillah dengan kita di Indonesia. Baik. betul. Selanjutnya, kira-kira kenapa ya dia bisa bertahan hidup walaupun kurang air? Nah, karena itu anak-anak, sekarang Bu Aida akan menayangkan video. Silakan kalian simak video ini mengenai adaptasi tumbuhan terhadap lingkungannya. Tumbuhan melindungi diri. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi 3, yaitu 1. Hidrofit. Tumbuhan kedua, higrofit. Tumbuhan xerofit merupakan tumbuhan digunakan untuk melindungi diri. Pada setiap tumbuhan tersebut berbeda-beda. Terus dari bambu adalah mempunyai bulu-bulu halus yang tajam, dapat padati oleh bulu halus. Manfaat menggugurkan kering sekalipun. Untuk menarik perhatian serangga, penguapan yang berlebih pada tumbuhan itu yang ada di dalam tanah untuk mempertahankan kantong yang serangga menyentuh bulu-bulu pekat itu bakau juga. Ciri khusus tumbuhan ini adalah daunnya yang untuk menarik para serangga untuk mendekatinya, dan secara tidak sadar dikarenakan pohon kelapa yang manfaat pergerakan. Demikianlah beberapa contoh tumbuhan dan cara melindungi dirinya. Iya, kita sudah melihat bersama cara tumbuhan untuk beradaptasi, beberapa tumbuhan untuk beradaptasi. Sekarang ini Bu Aida akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Nah, selanjutnya kalian nanti
akan berdiskusi dengan teman kalian. Sebentar, Bu Aida tampilkan ya. Bu Aida tampilkan yang pembagian kelompoknya. Sudah terlihat anak-anak pembagian kelompoknya? Sudah, Bu. Oke, nah ini sudah Bu Aida bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 ada Aji, Agustina, dan Alfiatul. Kelompok 2 ada Anhar, Ana, Anggi, dan Dewinta. Untuk kelompok 3 ada Homsatun, Ida, Dian, Ita, dan Deborah. Kalian sudah tahu ya, ini ya anggota kelompok masing-masing. Sudah, Nah, Bu. kalian bisa duduk bersama kelompoknya. Nah, Ibu akan memberikan peraturan sebelum games ini berlangsung. Di nama pertama ini adalah ketua kelompok. Kelompok 1 berarti ketua kelompoknya siapa? Aji. Kelompok 2. Anhar. Homsatun. Berarti ketua kelompok itu nanti bertugas untuk mewakili kelompoknya meletuskan balon. Bisa dilihat di samping tempat duduk kalian. Di situ sudah ada balon dan Bu Aida sediakan jarum. Nanti kalau Bu Aida bilang mulai, kalian meletuskan balon tersebut. Nah, di balon tersebut sudah ada gambar dan juga cara tumbuhan tersebut untuk beradaptasi dan juga melindungi diri. Nah, seperti ini gambarnya ya, Nana. Ada gambar ini, nanti kalian beberapa tumbuhan dan juga caranya dia untuk beradaptasi. Tugas kalian, biar ini sama rata, Bu Aida sudah memberikan nomor urut di samping, di belakangnya, di belakang gambar dan juga di belakang cara tumbuhan beradaptasi. Silakan nanti kalian harus mengerjakan sesuai dengan nomor urutnya, biar tidak didominasi satu orang di dalam kelompok ya, anak-anak. Nah, kalian pasangkanlah di kertas yang sudah Bu Aida bagikan tadi. Begitu ya? Paham ya, Ya, ini Bu. ya? Ada Ya, pertanyaan dulu mungkin? Tidak ada, Bu. Oke, nanti kelompok yang paling cepat dan paling tepat, kok tahu Bu kalau paling tepat? Karena setelah ini kalian akan dipimpin untuk menyampaikan presentasinya di depan kelas. Begitu ya anak-anak ya? Nah, itu nanti akan mendapatkan reward, hadiah dari Bu Aida di akhir pembelajaran. Gitu ya? Oke, silakan dimulai. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, Aji. Ayo, dikerjakan di kelompoknya masing-masing. Kalian berdiskusi. Jangan lupa tidak boleh didominasi oleh satu orang saja ya, anak-anak ya. Oke, kelompok 3 sudah selesai. Baik sekali, Homsatun dan kawan-kawan ini kerjasamanya ya. Nah, silakan dikumpulkan dulu kertasnya ke Bu Aida, Homsatun. Ya, Bu. Ini, Bu. Oke, waduh, kelompok 1 sudah selesai. Kelompoknya Anhar, semangat ayo, diselesaikan ayo kelompoknya Anhar. Tidak perlu tergesa-gesa, yang penting tepat ya. Ya, Bu. Oke, sudah selesai semua. Oke, yang pertama kali silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasilnya. Nanti ditanggapi dan diberi pertanyaan kelompok 1 dan 2. Oke, terima kasih kelompok 3, tepuk tangan dulu. Untuk kelompok 1, tadi karena urutannya begitu, silakan Aji dan kawan-kawan untuk ke depan dan juga nanti ditanggapi oleh kelompok 2 dan kelompok 3 ya. Siap, Bu Ya, Guru. Bu. Wah, hebat sekali, tepuk tangan untuk kelompoknya Aji. Selanjutnya yang terakhir, karena tadi yang mengumpulkan terakhir kelompoknya Anhar, silakan kelompok Anhar untuk ke depan untuk menyampaikan presentasinya. Siap. Oke, tepuk tangan semuanya. Semuanya sudah ya. Nah, tadi ada beberapa yang kurang tepat di kelompok 1. Karena adaptasinya bambu itu bukan yang daunnya lebar, tetapi adaptasinya bambu itu memiliki bulu-bulu halus yang bisa membuat apa tadi? Gatal. Pinter, memiliki bulu-bulu halus yang bisa membuat gatal. Makanya kalau kalian pernah memegang bambu, rasanya tangan kalian nanti akan gatal. Itu ya, itu adalah bentuk perlindungan diri dari pohon bambu. Selanjutnya kelompok 2. Tadi ada yang kurang tepat. Kurang tepatnya ketika teratai atau eceng gondok itu bukan yang memperkecil daunnya,
Malah justru eceng gondok itu daunnya bagaimana anak-anak? Lebar. Lebar. Kira-kira kenapa kok daunnya eceng gondok itu lebar, anak-anak? Biar tidak tenggelam ya, Bu. Biar bisa ngambang, Bu. Iya. Lebaran biar teratai bisa ya, ngambang karena apa? Kenapa, Anar? Kan lebar teratai Bu dari eceng gondok. Iya, eceng gondok juga begitu, punya daun lebar ya. Dua-duanya itu karena dia hidup di tempat yang banyak mengandung Air. untuk memperbesar penguapan agar tidak sampai busuk. Gitu ya. Karena kalau banyak kandungan air, baik itu makanan maupun tanaman, maka akan cepat Busuk. Betul. Nah, kalian sudah berdiskusi di dalam kelompok. Selanjutnya adalah pembelajaran mengenai laporan pengamatan. Kalian harus nanti mencari informasi penting dari 5W1H. Kenapa sih, Bu? Kok pakai laporan pengamatan? Tadi udah berkelompok, capek nih, Bu. Nah, ini nanti digunakan untuk pembelajaran selanjutnya, anak-anak. Pembelajaran selanjutnya, kalian nanti akan dibimbing Bu Guru, Bu Aida, untuk mengadakan pengamatan di tumbuhan-tumbuhan yang ada di halaman sekolah. Selanjutnya, kalian nanti akan memberikan laporan pengamatan dan dipresentasikan di depan kelas. Membuatnya tapi besok. Karena itu sekarang kita harus berkenalan dulu dengan laporan pengamatan. Sekarang Ibu ingin bertanya ke Deborah. 5W1H itu apa sih, Deborah? Bahasa Inggris apa bahasa Indonesia ya, Bu? Bahasa Inggris di bahasa Indonesia kan juga boleh. Hebat berarti Oh. Deborah nih. Why? Why? Kalau di bahasa Why? Indonesia? Kenapa? Iya, kenapa atau mengapa. Terus apa lagi? When? When. Kalau when itu berarti bahasa Indonesianya. When itu kapan ya, Bu? Ya. Pinter, kapan? Sekarang Ibu ingin tanya lagi ke yang lainnya. Ibu tadi kayaknya belum mendengar suaranya Dian Ita. Ayo Dian Ita. Selain why dan when, kira-kira apa lagi ya di 5W1H? Buat apa? Iya, pintar. Masya Allah. Selanjutnya? Siapa? Atau who, pintar. Terus apa lagi? Apalagi, Bu? Nggak tahu. Ayo dilengkapi, Hom Satun. Ya, Bu. Di mana, Bu? Pintar. Where atau di mana ya? Dilengkapi lagi Aji. Ayo Aji, sibuk apa itu? Ayo. Ayo diperhatikan Bu Guru Ibu sini. melamun, Bu. Tahu, Bu. Bagaimana ini bisa melamun, Bu? Ngelamun ngapain? Orang Bu Guru udah tampil cantik begini kok nggak diperhatikan, ya kan? Ayo yang terakhir. Tahu, Melakukan Bu. penguapan Bu. How itu apa sih, Aji? Bagaimana ini bisa ketemu Ibu ini? Ya Allah, pintar sekali anak-anak Ibu ini ya. Udah ada 6 pertanyaan yang digunakan untuk mencari informasi penting dalam laporan pengamatan. Coba kita lihat di sini. Nah, Ibu sudah memberikan contoh laporan pengamatan. Di laporan pengamatan ini harus ada beberapa unsur anak-anak. Coba di sini Agustina, ada? Iya, Bu. Iya, coba dibaca. Yang pertama unsurnya ini ada apa, Nak? Nama kegiatan, Bu. Baru lokasi pengamatan. Ya, Waktu pengamatan. betul. Objek pengamatan. Ya, Hasil pengamatan. ya. Nanti atau besok ketika kalian membuat laporan pengamatan harus ada unsur-unsur itu sehingga bisa menjawab yang tadi 5W1H. Sekarang Ibu tanya nih. Ibu tanya nih ya, kalian silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Kira-kira di dalam pertanyaan ini, laporan ini, apa saja yang bisa ditimbulkan dalam 5W1H? Oke, silakan diskusi dulu. Ibu beri kesempatan 5 menit ya untuk diskusinya. Ya, Bu. Oke, baik. Tadi Ibu belum dengar suaranya Ida. Ida? Ida? Ida ada?
Ada. Ada, Bu. Oh iya, Ida ada. Namanya hampir mirip loh dengan Ibu ya. Ayo, apa saja unsurnya bisa ditanyakan di sini. Kalau apa, kira-kira apa yang bisa ditanyakan? Apa? Iya. Tanaman yang akan dibahas, Kak, Bu? Oke, boleh seperti itu. Apa tanaman yang akan diamati? Atau bisa juga dengan apa yang akan diamati. Gitu ya? Iya, Iya, Ida? Bu. Ya, Iya. selanjutnya yang kedua, Ibu ingin tanya Deborah. Siapa? Kira-kira dari siapa apa ini yang bisa ditanyakan? Siapa? Iya, siapa? Aduh, saya bingung, Bu. Oke, bisa dibantu dengan teman yang lain dulu ya. Agustina. Iya, Tolong Bu. Deborah. Dibantu Deborah. Kira-kira siapa itu bagaimana? Yang mana, Bu? Nggak Dari laporan kelihatan. pengamatan ini. Pertanyaannya, Siapa yang melakukan pengamatan? Gitu, Kak, pinter. Bu. Tepat sekali, pinter anak ibu ini. Hebat. Tepuk tangan untuk Deborah dan Are. semuanya. Selanjutnya, kalau misalkan mengapa Home Satun, mengapa apa kira-kira yang mau ditanyakan? Apa ya, Bu? Mengapa? Kalau mengapa tanaman itu bisa tetap bertahan itu boleh nggak, Bu? Pinter, boleh Iya, anak-anak. Bu. Mungkin nanti ketika kalian mengajukan pertanyaan antara kelompok satu dengan kelompok yang lain itu tidak sama karena pemikirannya berbeda-beda. Sekarang Ibu tanya Aji ini udah siap nih, udah ngelihat Ibu ini. Sekarang Ibu tanya, kalau di mana? Berarti apa pertanyaannya Aji? Di mana hidupnya, Bu? Iya, di mana kira-kira hidupnya tanaman ini? Atau Tapi belum lengkap, Bu. Di Oh, mana iya, gimana, hidupnya gimana? kaktus? Nanti Apa? di mana hidupnya Ibu? Kamu ini Aji, aduh. Di mana lokasi pengamatan juga bisa ya, Nana ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Selanjutnya kalau Bu Aida tanya ke Anhar. Anhar, Ya, Bu. kalau dari pertanyaan kapan, kira-kira apa? Kapan ya? Kapan? Itu. Kapan? Kapan? Ayo, apa yuk? Kapan Aji main futsal? Ayo Anhar. Nggak ada hubungannya dengan kalimat. Ayo. Oh iya, itu. Ayo dijawab dulu pertanyaannya Bu Aida. Ayo Anhar. Kapan Kapan? kita harus menyiram tanaman? Nggak ada di bacaan ini, coba. Apalagi? Oh, kapan pengamatan dilaksanakan? Pinter, akhirnya Anhar menemukan ya jawabannya. Kapan laporan pengamatan itu dilaksanakan? Nah, Kamis. bisa juga Ibu buat Kemarin, Bu. Kamis Nah, pagi itu, Ji. Kamis pagi. Kamis pagi. Iya, Kamis kan tadi ya. Ibu bilang Kamis ya tadi di laporan pengamatan ya. Ya, Bu. Kamis Nah, pagi. selanjutnya ini nanti anak-anak itu bisa dibentuk menjadi seperti ini di dalam peta konsep. Nah, inilah yang nantinya tugas kelompok yang kedua. Silakan kalian lihat di modul ajar atau bahan ajar yang sudah Bu Aida berikan. Di situ ada bacaan. Bacaannya mengenai adaptasi tumbuhan, laporan pengamatan juga contoh yang lain. Silakan kalian identifikasi, kalian analisis apa saja yang bisa ditanyakan dalam hal itu, dan tuangkan peta pikiran kalian ini, peta konsep kalian ini ke dalam LKPD yang ada kolomnya. Sudah Bu Aida sediakan juga, Bu Aida kirimkan juga, Bu Aida bagikan juga ke kalian. Ya? Iya, Bu. Ini Ya, Bu. waktu Ya, Bu. 10 menit ya. Ibu beri waktu 10 menit ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Oke, silakan dikerjakan dulu. Nanti kalau ada kesulitan boleh tanya ke Bu Aida ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Ya, Bu. Iya, kalau sudah selesai boleh nanti dipresentasikan. Yang presentasi pertama nanti dibalik ya, karena tadi kelompok 3 dulu, sekarang kelompok 2. Karena tadi kelompok 2 yang terakhir. Yuk, Anhar.
Oke, terima kasih kelompoknya Anhar. Tepuk tangan dulu. Ya. Selanjutnya kelompoknya Aji. Silakan Aji. Bu Guru. Sudah lengkap Oke. ini sama detail-detailnya. Ada kayak serangga ini, Bu. Oh, Masya Allah. Ada serangga. Kayak laba-laba. Iya, jaring laba-laba pinter. Kalau laba-laba itu masuknya sekarang bukan di serangga ya, Aji ya. Nanti Bermain, kita Bu. belajar lagi di adaptasi hewan. Masuknya laba-laba itu nanti bukan di insekta atau serangga, tetapi di arthropoda. Ya, Oh, jadi begitu ya, Bu ya. Terima kasih, Bu Guru. hewan Hebat. yang berbuku-buku. Tapi Aji hebat loh, imajinasinya memang tadi peta konsep itu seperti jaring laba-laba atau spider web, gitu ya. Oke, terima kasih ya Aji. Tepuk tangan untuk kelompoknya Aji. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompoknya Home 1. Silakan. Ya, Aji. siap Bu. Oke, terima kasih kelompoknya Home 1. Tepuk tangan. Oke anak-anak, tadi kita sudah mempelajari mengenai laporan pengamatan dan bagaimana caranya kita mencari informasi penting dalam laporan pengamatan. Sekarang Bu Aida akan membagikan soal, silakan kalian kerjakan soal tersebut. Individu ya, tidak kelompok lagi ya anak-anak ya, Ya, sendiri-sendiri. Bu. Ya Bu. Oke, sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, silakan dikumpulkan ya anak-anak. Ya Bu. Ya, Bu. Ya, dari hasilnya anak-anak ibu ini sudah rata-rata sudah pinter semua. Tapi tadi ada satu yang salah, Ana. Ya, Ana nanti tolong diperhatikan lagi ya mengenai cara untuk menyajikan laporan pengamatan untuk menanya apa, bagian apa. Kalau apa itu berarti menanyakan benda atau orang anak-anak? Benda, Bu. Iya. Kalau siapa baru menanyakan Orang. pinter. Jadi itu ya perbedaannya ya anak-anak ya. Kalau mengapa menanyakan apa anak-anak? Penyebab. Atau alasan. Penyebab, Bu. Atau alasan pinter. Oke, selanjutnya adalah pembagian reward atau hadiah. Kelompok tercepat dan tertepat tadi sudah bisa ditebak yaitu kelompok 3. Kelompoknya pun tepuk tangan. Ya dari Bu Aida ya. Nah, Terima kasih Bu. sama-sama sayang. Siswa teraktif dan peraih hasil evaluasi tertinggi adalah wah, Alfiatul. Tepuk tangan Alfiatul. Dapat hadiah dari Bu Aida juga ya. Ya, Jangan- makasih, Bu. Sama-sama anak-anak. Jangan dilihat bendanya itu mahal atau tidak. Begitu ya anak-anak ya. Tapi bagaimana upaya kalian untuk mendapatkan reward tersebut. Nah, bagi yang lainnya, kelompok yang lain maupun anak-anak yang lain tidak perlu patah hati. Tidak perlu kurang semangat. Karena mungkin hari ini kalian belum beruntung. Tapi lain kali kalian bisa lebih belajar. Lebih aktif. Lebih semangat. Agar mendapatkan reward lagi. Begitu ya. Ya, Oke. Bu. Iya Bu. Sekarang coba Bu Aida tanya nih ke Home 1. Kesimpulannya apa ya materi kali ini? Ya. Kesimpulannya Bu, Ya. bahwa tanaman-tanaman itu melakukan adaptasi dengan lingkungannya Bu. Iya, pinter. Selanjutnya tadi kita membuat apa ya Home 1? Membuat laporan pengamatan Bu. Iya, dengan cara mencari apa? Dengan cara pakai 5W1H. Pinter. Selanjutnya, sekarang Bu Aida mau tanya nih. Apakah materi yang paling kamu sukai, Alfiatul? Saya suka yang itu, Bu. Teratai, Bu. Oh, teratai. Mau Iya. belajar tentang teratai ya? Iya, Bu. Indah ya soalnya teratai ya. Ya, saya suka teratai, Bu. Suka bunga. Iya. Adaptasi tanaman ya materinya ya, Nak ya. Iya, Bu. Iya, selanjutnya Ida, apa hal yang belum kamu kuasai pada materi ini? Tadi Bu ada yang tanamannya didatangi hewan di video. Oh iya, berarti nanti Bu Aida akan memberikan Ida remedial ya Nak ya. Jadi tidak perlu malu untuk menyatakan apa yang kurang kalian kuasai. Biar Bu Aida bisa memberikan remedial atau pengayaan kepada kalian sebagai tugas selanjutnya ya Nak ya.
Iya, Bu. Nah, Baik. selanjutnya Bu Aida tanya ke Dianita, apa hal yang masih membingungkan materi ini? Iya, Bu. Saya bingung 5W1H-nya, Bu. Oh iya, nanti Bu Aida akan menjelaskan lagi ya mengenai 5W1H ketika nanti akan menyusun laporan pengamatan di pertemuan selanjutnya. Begitu ya Dianita ya. Bu Aida akan memberikan bagan juga apa sih sebenarnya 5W1H dan kata tanyanya. Ini juga evaluasi buat Bu Aida. Itu ya anak-anak ya. Iya, Bu. Nah, materi untuk besok anak-anak ini mengamati tumbuhan di sekitar lingkungan sekolah, menganalisis cara tumbuhan tersebut beradaptasi, dan yang terakhir kalian harus membuat laporan hasil pengamatan dan dipresentasikan di depan kelas. Paham anak-anak? Paham, Bu. Oke, untuk menutup kali ini sebelum berdoa kita nyanyi dulu. Nyanyi gundul-gundul pacul, tahu enggak? Gundul-gundul pacul. Nah, Tahu, Bu. Aji ini yang paling hafal. Yuk Aji dipimpin teman-temannya. Gundul, Gundul pacul, gembelengan, nyunggi wakul, gembelengan, wakul glimpang, sekane dadi latar. Wakul Glimpang sekane dadi latar. Nah, kan kita harus melestarikan ini ya Nana, walaupun ini apa namanya lagunya lagu daerah kita harus ikut melestarikannya biar tidak sampai diambil daerah lain, negara lain. Begitu ya Nana ya. Kita harus yuk kembali lagi ke Mas Anhar, ketua kelas, dipimpin berdoa dulu sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Berdiri. Berdoa. Duduk siap. Oke, terima kasih Mas Anhar. Anak-anak yang lainnya terima kasih juga ya. Bu Aida terharu loh, kalian semua hebat. Kalian aktif hari ini. Jangan lupa terus belajar dan juga menjaga kesehatan. Itu ya anak-anak ya. Ya, Bu. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dari Bu Aida. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Aida. Saya kembalikan ke Pak Nasib dan Bu Ismayati. Silakan Bu Isma. Halo Bu Isma. Pak, baik Pak. Ya. Ya, untuk Ibu Aida. Ya Bu. Kegiatan peer teaching-nya hari ini, alhamdulillah lancar juga. Nah, namun menurut saya masih ada juga yang perlu ditambahkan lagi, diperbaiki lagi. Iya Bu. Iya Bu. Misalnya di kegiatan awal. Iya. Tadi sudah berdoa, menanyakan kabar, menyemangati sudah. Kemudian apakah saya yang lupa tadi ya? Apa enggak dengar? Menanyakan kehadiran siswa, siap mengabsen referensi siswa. Ya Bu, kayaknya tadi terlewatkan Bu Aida. Ya, belum. Jadi belum Bu. Itu ya, lupa tadi. Ya, iya Bu. Kemudian lagi menyanyikan lagu nasionalnya untuk menanamkan nasionalisme tadi ya. Iya Bu. Kemudian lagi persepsinya mungkin ditambah lagi. Tadi kan mengenai apa tadi Bu? Mengenai adaptasi tumbuhan Bu. Yang sebelumnya apa Bu? Perkembangbiakan tumbuhan Bu. Nah, mungkin bisa dimasukkan sedikit dari pembelajaran yang sebelumnya kan? Iya. Iya. Kemudian lagi kegiatan intinya. Tadi saya rasa kayaknya Ibu Idanya yang lebih dominan daripada siswanya ya. Siswanya jarang
Pak Adam sih bertanya cuman kurang. Mungkin lebih bagusnya nanti gimana caranya supaya siswanya yang lebih aktifnya. Ya. Iya, tadi memang belum ditambahkan karena kan games kan Bu, jadi saya skip gitu. Nanti kalau bisa ditambah lagi yang lebih aktif lagi siswanya. Jadi menanyanya, ya, Iya, matinya dan lain sebagainya itu. Kemudian di kegiatan akhirnya mengingatkan pembelajaran yang akan diajarkan tadi kayaknya lupa tadi. Yang selanjutnya apa? sudah tadi Bu. Sudah ya? Atau saya Sudah. kurang dengar ya? Oh ya. Nah, apalagi mimik, intonasi wajah semua sudah bagus. Ya, Terima kasih Bu. berikan reward kepada siswa juga sudah bagus. Mungkin apa ya? Udah aja kali dari saya itu aja. Nah, untuk yang menambahkan yang lainnya mungkin Pak Nasib bisa menambahkannya. Oke, terima kasih Bu Isma. Terima kasih Bu Isma. Bu Aida. Ya Pak. Ya. Wah, kalau gurunya kayak begini saya mau balik ke SD aja. Ingin jadi muridnya Bu Ida. Nah, semangatnya membawa anak-anaknya jadi terpengaruh gitu. Semangatnya boleh. Terima kasih Pak. Ya, penampilannya ceria. Jadi bisa. Ibu Ida ngajar di mana? Di kelas berapa? Kelas 6 Pak. Kelas 6. Iya. Cuma yang ada beberapa untuk persepsinya ada bagus. Iya Pak. Kemudian cuma tadi dimaksimalkan di penerapan permainan itu ya. Iya. Iya Pak. Permainan itu kalau bisa dikuatkan, anak-anak diajak ke ini apa namanya, berpikirnya kritis. Tadi kan tumbuh-tumbuhan ya sifatnya ya. Iya Pak. Adaptasinya Pak. Adaptasinya. Nah itu anak-anak diajak untuk digiring kepada tumbuh-tumbuhan yang lain, tapi ya, adaptasinya sama, tapi tumbuh-tumbuhannya beda. Iya Pak. Nah, gitu. Kemudian di situ nanti anak-anak disuruh menentukan atau menarik suatu keputusan. Iya. Keputusan atau decision making. Decision making dari beberapa tumbuh-tumbuhan itu nanti anak bisa menentukan satu. Atau dia bisa memilih. Nanti dari sifat-sifat itu bisa yang punya kelebihannya, dan biasanya kan tumbuh-tumbuhan itu kan sifat yang berbeda tapi punya kelebihan masing-masing kan. Iya, iya Pak. Kekurangannya. Yeah. Nah, nanti keputusan membuat decision making-nya anak-anak diajak untuk bagaimana dengan kekurangannya tumbuh-tumbuhan itu dari sifatnya. Yeah. Dia bisa anak-anak dicari untuk menentukan bagaimana kalau dia untuk menutupi kekurangannya dia itu harus diapain. Gitu. Jadi misalnya tadi kan ada gambar kaktus ya. Iya Pak. Kaktus itu tumbuh di gurun yang sedikit air. Sekarang persoalannya, apakah kaktus itu hanya hidup di sana? Bagaimana supaya bisa hidup di Indonesia begitu? Iya, iya Pak. Nah, seperti itu. Iya. Ya, harus dikondisikan seperti apa supaya bisa di Indonesia. Iya Pak. Itu juga sebaliknya. Baliknya begitu juga. Ada tumbuh-tumbuhan yang ada di Indonesia, nggak mungkin hidup di gurun. Iya. Itu bagaimana caranya supaya supaya bisa hidup di gurun. Nah, itu. Karena diajak ke sana supaya dia bisa mencari decision making-nya muncul. Nah, di situ yang perlu
kembangkan di pembelajaran di sekolah dasar. Kita mengajak anak-anak supaya bisa muncul dia berpikir kritis, berpikir kreatif, dan dia mampu untuk membuat satu keputusan. Boleh dari keputusan dari pertanyaan-pertanyaan tadi udah betul, mau diri ke sana. Nah itu sudah dengan pertanyaan itu dia berpikir kritis nanti, sudah mulai memunculkan. Cuma tidak diteruskan. Dari pertanyaan-pertanyaan itu, hasil pertanyaan, mencari jawaban, dia mengambil kesimpulan gitu loh. Iya, Pak. Sebenarnya sudah ada polanya ke sana. Cuma kok tidak diterusin. Dari dia anak itu bertanya, dari jawabannya yang terkumpul, dia nanti akhirnya membuat satu kesimpulan. Iya, itu saya yang belum ya Pak. Iya. Dia punya anunya ke sana, dia punya arah ke hotsnya itu loh yang belum terlihat. Iya Pak. Di dalam pembelajaran yang ini yang Ibu paparkan itu ya masih sebenarnya maunya ke hot, cuma waktu diterapkan kok nggak kelihatan dia punya hotnya. Iya Pak. Yang perlu dimodifikasi lagi dari tampilan Ibu sehingga nantinya sesuai yang diinginkan dalam pembelajaran 4.0. Kalau dia punya IT-nya, kemudian teknologi yang digunakan sudah menunjang gitu. Karena itu untuk menunjang larinya ke tadi. Iya Pak. Itu yang perlu saya sampaikan ke Ibu supaya nanti bisa digali lagi kemampuan itu sehingga nanti lebih bagus lagi. Iya Pak. Terima kasih Pak Nasib. Saya kembalikan ke Pak Anhar. Iya, terima kasih. Waktunya sudah molor beberapa menit. Ini persiapan untuk Pak Haji. Mulai 8.25 ya Pak Haji ya. Halo Pak Haji. Siap Pak. Ya. Siap Pak Haji? Ya. Ya. Bisa dimulai 8.25. Saya persilakan.